Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel ini, dan semoga kita terhibur dan bisa melihat pemandangan kota Bau-Bau di sepanjang jalan, karena kita berada di kilo 4 ya, di atas kilo 4 ya, di SD 1 Batulo, SD Negeri 1 Batulo kali ya. Kita sebenarnya di daerah Wakonti ini, sorry ya, di daerah Wakonti. Daerah Wakonti ini punya cerita sekitar tahun 1990-an ya, sekitar tahun 99, sorry, tahun 1999 itu terjadi kerusuhan yang sangat besar sekali di daerah Ambon, dan banyak menelan korban, sehingga banyak orang yang mengungsi meninggalkan kota Ambon, meninggalkan daerah di Ambon sana, hanya karena sangat mencekam sekali kondisi pada waktu itu. Jadi pembunuhan yang sangat besar sekali ya, banyak orang-orang yang meninggal, banyak yang menjadi korban luka-luka, dan ketakutan sampai hari ini ya masih menimbulkan rasa trauma. Kita berada di depan taman. Oh, coba kita masuk di sini guys ya. Mari. Coba kita masuk di sini guys. Taman Makam Pahlawan Opu Taigo. Coba kita masuk di sini ya, kita putar guys. Karena baru kali ini saya masuk ini. Nah, ini kita berada di Taman Makam Pahlawan Opu Taigo, Kota Bau-Bau. Coba kita masuk di dalam guys. Ini baru kali ini, selama ini saya jalan saya lewati, makam ini ya. Oh, jadi ini memang makamnya. Oh, tempat makam ini, kuburan ya. Nah, kuburan bukan hanya satu tapi banyak di sini. Bisa, tapi kayaknya tidak perlu terlalu jauh. Nah ya, cukup kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk di sini ya, ini di sini saja. Nah, sini saja. Jadi ini ada bangunan yang tidak terawat lagi ya. Di sini entah ini mungkin rumah untuk penjaga kuburan di sini mungkin ya. Kemudian di depan itu ada banyak makam ya. Pastinya itu adalah makam orang-orang penting di daerah ini, di Tanah Buton. Ini juga ada makam di sebelah situ. Oke. Kemudian ini saya tidak tahu simbol apa ini ya. Ini simbol kayak ada bambu, di simbol bambu gitu ya. Oke guys. Ya, kita mau jalan lagi karena ini hanya melihat sejenak saja. Di depan juga ini ada bangunan yang kayaknya tidak terpakai lagi nih guys. Ini tidak terpakai lagi guys. Bagian G. Itu makamnya ya pahlawan lah. Orang-orang yang berjuang di Tanah Buton lah. Sini terkunci guys. Kemungkinan ini sudah kurang lebih 10 tahun tidak dipakai, ini tidak digunakan. Saya kurang tahu ini bangunan apa, karena ada dua bangunan ini dengan bangunan sana yang
yang tidak terpakai itu. Ya untuk luasnya ini tidak terlalu besar ya. Ya kalau untuk kapasitas makam di sini ya memang besar. Apalagi di sini mungkin dibatasi ya. Bukan untuk orang pada umumnya gitu. Hanya orang-orang tertentu saja di sini makan. Oke, kita tidak terlalu berlama-lama di sini ya. Di sini suasananya bagus ya, tenang. Ya, meskipun di pinggir jalan tetapi suasananya tenang, guys. Oke, kita keluar lagi. Kita mau jalan-jalan, guys ya. Kita mau jalan-jalan untuk menikmati pemandangan pada pagi hari ini. Ini sudah menunjukkan jam 9 lewat. Jadi waktu yang hari ini cukup bersahabat. Memang sempat tadi hujan, tapi setelah itu awan berangsur-angsur semakin terusir oleh cerahnya hujan pada hari ini gitu. Oke, kita lanjut lagi, guys. Tak. Ya, memang di makam ini makam yang cukup bersejarah di Kota Bau-Bau. Karena cukup bersejarah maka dibuatkanlah pagar seperti ini dan dijadikan sebagai bagian dari sejarah dari Kesultanan Buton ya. Ya kiranya ini bisa menjadi bagian dari sejarah kita ya, menghargai jasa para pahlawan, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ya, kita lanjut tadi di cerita dari masyarakat Ambon. Ada sebagian yang lari karena mencekamnya, takutnya ya dengan kondisi yang ada, maka mereka keluar dari daerah itu, mengevakuasi diri, mengamankan diri dari berbagai macam ancaman ya. Ya salah satunya adalah mereka harus kembali ke tanah leluhurnya. Ada yang pergi ke Makassar, ada yang pergi ke Jawa, ada macam-macam ya. Nah, salah satunya yang pergi ke tanah leluhurnya di Buton. Ya, jadi mereka yang mempunyai darah orang Buton, mereka harus kembali ke tanah Buton gitu. Dan pada saat mereka kembali ke tanah Buton, tidak ada lagi tanah nenek moyang mereka, sehingga dari pemerintah daerah setempat harus mengamankan atau mencarikan lahan untuk mereka supaya mereka bisa mengungsi. Salah satunya di daerah Oplongti, dan sebenarnya sudah tersebar di beberapa daerah. Ada yang bertemu dengan sanak saudaranya ya, ada yang mereka ya sudah besar dari kecil dan sampai besarnya mereka sudah di Ambon, dan mereka kadang-kala sudah melupakan di mana keluarganya gitu ya. Tetapi mereka masih meyakini, masih menyimpan bahwa mereka adalah orang Buton gitu. Mereka punya darah di Buton. Makanya mereka datang ke sini gitu ya. Makanya perlunya kita menjaga ya, merawat namanya daerah kita. Karena siapa sih yang mau ingin melihat daerah kita kalau bukan diri kita sendiri? Siapa sih yang mau ingin membesarkan daerah kita kalau bukan diri kita sendiri kan? Ya. Oke, kita jalan lagi, guys.
sepanjang jalan ini ada beberapa bunyi-bunyi yang teman-teman dengar itu bunyi-bunyi ada alat berat yang menghancurkan gunung-gunung, mau mengambil materialnya. Kemungkinan mereka untuk menimbun atau membawa ke tempat lain ya. Biasanya mereka jual ini, mereka beli gunung ya, kemudian ini di puskesmas ya, di puskesmas seperti mereka beli gunung, kemudian mereka menggunakan alat berat untuk meratakan gunung itu. Material dari gunung itu mereka jual lagi ke tempat lain. Nah, ini salah satunya seperti ini. Di depan ini teman-teman bisa lihat, dulunya ini gunung besar guys ya, dulunya gunung besar. Setelah itu dibawakan alat berat, dihancurkan, ya lama-lama menjadi seperti ini gitu. Jadi rata gitu. Jadi sebagian masih gunung sih. Nah ini, jadi saking canggihnya manusia ya, memanfaatkan alat berat yang tadinya gunung menjadi daratan yang rata itu. Guys. Oke guys, kita jalan lagi. Bagaimana situasi di Kota Bau-Bau pada pagi hari ini. Dan cuaca hari ini sangat bersahabat sekali ya. Kemudian di sini kayaknya banyak mobil ini. Banyak mobil. Ini mobil-mobil ini kayak di depan mobil besar ini pengangkut barang ini. Biasanya barang dari toko ini mereka bawa ke gudang ya, yang simpan di gudang itu. Nanti ada keperluan apa-apa baru mereka bawa di toko. Misalnya semen atau material lainnya, mereka carikan gudangnya di sini, kemudian mereka akan bawa material itu sesuai dengan kebutuhan. Ini guys, ini kita di kilo 5 guys. Kita berada di kilo 5 di sini guys. Itu rumahnya bapaknya Yusuf sana, di bagian sana di lorong itu tadi. Nah di situ ada pesantren juga, ada pesantren itu. Garut juga ada TK atau SD yang setingkat dengan madrasah gitu ya, sekolah agama. Oke guys, ini di jalan sini guys, ini masih lihat ini becek-becek ini, lumpur-lumpur sini. Jadi kalau hujan guys, ini kalau hujan, selesai hujan kurang lebih sekitar berhari-hari itu baru kering gitu. Bayangkan saja itu kenapa bisa berhari-hari baru kering, karena tidak ada tempat untuk penyerapan air. Di sini kita berada di Kuda Putih, perumahan Kuda Putih ya, Kuda Putih Residen. Tapi kudanya tadi bilang kudanya terlalu kecil ya. Iya. Pokoknya kuda putihnya itu seperti di bawah, itu kuda putih besar ini. Kalau itu kuda putih kecil kurus. Di bagian sini kita bisa melihat pemandangan di sini. Bisa kita lihat pemandangan di sini. Coba guys, kita
Kita coba masuk nih guys. Apakah kita bisa masuk menerobos? Karena ini memang sudah ada tanda bahwa di sini ada pembangunan. Coba kita masuk guys. Jangan sampai mungkin bisa kita lihat pemandangan di sini guys ya. Nah di sini. Ayah, itu pulau apa? Itu Puma itu, Pulau Makassar di sini. Mana? Di sana Pulau Makassar ada jembatan itu yang menghubungkan dengan Pulau Makassar. Di kapnya Pulau Makassar dah. Nah, itu. Nah, kemudian di bagian situ juga, Kelihatan rumahnya. ya, bagus ya. Oh sorry. Nah dari sini kita bisa melihat pemandangan gunung dan lautan yang sangat luas dan terbentang dengan indahnya. Oke, sampai di situ guys ya. Nanti kita akan memvideokan momen-momen selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.